Smart Business. Smart listeners, tidak terasa akhir 2024 sudah mendekati dan rasanya kita perlu tahu bagaimana sebenarnya catatan ekonomi tahun 2024 untuk menyongsong ekonomi di tahun 2025 yang sepertinya akan ada keseruan gitu ya, karena ada pergantian pemain lah seperti itu. So, bagaimana catatannya? Kita sekarang sudah bersama-sama dengan ekonom senior Ibu Afiliani. Selamat pagi, siang, sore Bu Afi. Selamat pagi, siang, sore juga. Yes. Apa kabar Bu? Sehat Baik, ya? Alhamdulillah. Sehat. Nah, kita akan mempertanyakan nih Bu, terkait dengan tahun 2024 yang mungkin juga banyak pergejolakan ya Bu dari sisi ekonomi. Kemarin kita deflasi berturut-turut, Betul. terus juga angka PHK yang cukup tinggi, dan masih banyak lagi bumbu-bumbu lain di 2024. Di bulan Oktober ini Bu Afi, gimana menurut Bu Afi pandangan perekonomian Indonesia? Ya. Jadi 2024 tuh memang penuh dengan gejolak, baik itu global maupun juga domestik ya. Yes. Dimana kalau kita lihat global itu belum selesai dengan perang, kemudian juga belum selesai dengan suku bunga tinggi, di mana The Fed itu juga menurunkannya secara bertahap. Baru bulan kemarin dia menurunkan dan itu diikuti oleh BI rate ya. Nah ternyata satu, dampak COVID itu nggak otomatis selesai. Karena dengan dampak COVID ternyata banyak negara itu utangnya bertambah semua, di mana selama 3 tahun mereka harus menjamin masyarakat yang harus working from home ya. Nah itu sehingga beban hutang makin besar. Nah yang kedua, memang suku bunga naik karena ternyata inflasi itu masih terjadi di berbagai negara maju ya, termasuk adalah di Amerika. Sehingga Amerika memang tidak mudah untuk menurunkan suku bunga. Kalaupun menurunkan suku bunga belum signifikan. Betul. Ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya memang kita juga terkena dampak terhadap besar suku bunga. Orang tidak ada yang mau investasi dong. Jadi lebih suka dia taruh investasi di surat utang negara, terus dia tidak investasi di sektor real. Akhirnya apa? Tidak terjadi penciptaan lapangan kerja. Ya, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, dampak dari COVID itu masih ada karena pada saat itu orang itu ke teknologinya lebih cepat. Dulu prediksi orang itu masih 5-10 tahun lagi. Ternyata dengan adanya COVID itu ternyata teknologi itu menjadi salah satu kunci orang belanja sudah mulai berubah. Nah ternyata bahwa dunia usaha itu nggak otomatis mereka berubah. Sebagian berubah sehingga tidak punya kena dampak. Tapi yang tidak berubah akibatnya apa? Dia nggak mampu bertahan, dia PHK. Ya. Yang kedua, ada perusahaan yang mampu efisiensi justru. Betul. Nah, efisiensi ini juga membawa dampak terhadap PHK. Ya. Nah, akibatnya apa yang terjadi sekarang? Kelas menengah kita itu menurun jumlahnya. Ya, kenapa menurun? Karena dengan adanya PHK, efisiensi, ternyata belum ada penciptaan lapangan kerja baru. Ya, akibatnya mereka mantap, yaitu makan tabungan. Mantap, Nah, kalau yang miskin justru dia dampaknya nggak terlalu signifikan. Kenapa? Karena dia dapat BLT. Nah, karena dapat BLT mereka masih bisa makan, gitu ya. Nah, yang kelas menengah ini sebenarnya menurut saya harus segera diselesaikan. Karena kalau tidak, mereka ini menjadi salah satu juga bumper ekonomi. Betul. Di mana ekonomi Indonesia itu hampir 57% tergantung pada konsumsi. Jadi kalau konsumsi turun, pasti pertumbuhan ekonomi bisa kena dampaknya gitu. Menarik ya Bu ya. Ternyata banyak pergejolakan di 2024 ya. 2024 dan kita sudah memasuki akhir tahun lah. Betul. Dan pastinya juga banyak dari kita yang sudah mau bersiap-siap nih untuk menyusun strategi bagaimana mengatasi challenge-challenge di tahun 2025. Apa yang harus diperhatikan Bu dari peralihan ini? Apalagi kita akan menyambut juga pemerintahan yang baru ya? Yang dimana cita-citanya cukup tinggi gitu ya, 8%. Nah, itu gimana challenge-nya? Pertama memang untuk mencapai 8% itu nggak mudah. Kenapa? Karena kita butuh investasi yang sangat besar sekali dan itu harus banyak melibatkan swasta. Ya, kenapa melibatkan swasta? Karena pemerintah sendiri dalam APBN itu relatif sangat terbatas ruang geraknya. Jadi di sini memang challenge-nya adalah bagaimana pemerintah mampu ya mendatangkan investasi dari swasta atau asing sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang 8% itu. Jadi ini nggak mudah. Jadi saya melihat mungkin untuk bisa mencapai rata-rata 6-7% aja masih butuh 3 tahun lagi gitu ya. Jadi butuh 2 periode kayaknya gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua, kalau saya lihat dari pengusaha sendiri itu juga harus pandai-pandai. Kenapa? Tantangan ke depan itu krisis itu tidak akan berakhir tapi makin lama makin pendek krisis. Artinya apa? Krisis itu jangan dijadikan suatu momok bagi pengusaha, tapi krisis harus dijadikan sebagai peluang. Gitu. Itu yang saya rasa
jiwa entrepreneurnya itu justru muncul harusnya ketika terjadi krisis itu. Jadi krisis ini nggak akan berakhir tapi akan terus menerus karena misalnya kayak perang belum akan berakhir. Terus nanti sebentar lagi Presiden Amerika akan berganti, itu juga akan ganti policy kan. Nah, kita juga harus melihat karena Amerika biar bagaimanapun tuh masih punya dampak terhadap negara-negara berkembang, di mana dia masih merupakan epicentrum ya, karena perdagangan dan hutang itu hampir 80% masih pakai US dollar gitu. Jadi mau tidak mau nilai tukar kita juga masih menjadi challenge di tahun 2025 ya. Jadi apakah stabil apa enggak itu masih akan menjadi tantangan, maka pengusaha harus mengamati terhadap nilai tukar ya. Nah yang ketiga sekarang birokrasi makin banyak karena kementerian makin besar kan. Nah, jadi di sini memang diharapkan sebagai pemerintah baru Pak Prabowo harus meyakinkan masyarakat bahwa dengan bengkaknya birokrasi keputusan tetap cepat gitu. Masalahnya kalau orang lihat dulu aja lama apalagi sekarang gitu. Nah ini yang harus menurut saya bisa disampaikan karena apa? Kalau kehilangan trust itu susah. Orang udah apatis, tidak akan mau investasi. Tapi kalau dia punya harapan dengan statement dan juga kenyataan yang ada, saya rasa itu akan membangkitkan investasi untuk masuk. Gitu. Oke, mungkin ini juga menjadi insight yang menarik gitu ya. Kalau kita perdalam sepertinya Bu Afi, dan kita juga ingatkan nih kepada small listeners, karena Bu Afi juga akan menjadi salah satu speaker lah ya dalam event kita Smart Business Outlook 2025 yang dimana kita akan lebih dalam lagi ya Bu ya mengulik apa-apa saja sih yang harus kita perhatikan di tahun 2025. Anda bisa langsung daftarkan diri Anda di 0812 11 12 959 di tanggal 14 November. Mungkin yang berikutnya ya Bu, ini menjadi catatan penting juga untuk para pengusaha, pelaku bisnis, UMKM, bahkan pengambil keputusan untuk melihat faktor-faktor pertimbangan mengambil keputusan di tahun 2025 itu apa aja yang harus diperhatikan? Yang pertama, pengusaha itu pasti melihat adalah demand side dong. Kalau nggak ada demand-nya pasti dia akan bermasalah. Nah, jadi mereka harus melihat perubahan demand yang signifikan. Mungkin kalau saya bilang dari orang kolonial sekarang menjadi milenial. Itu ada perubahan perilaku dalam membeli ya. Membeli bukannya sekedar brand loh, tapi juga segala sesuatu yang berkaitan dengan misalnya masalah lingkungan. Mereka tuh lebih aware dengan lingkungan. Bahkan mereka membaca ini ramah lingkungan apa enggak. Kalau enggak dia nggak mau beli gitu. Nah jadi harus memahami milenial ini kemana arahnya ya. Terus yang kedua juga sekarang kan dari offline ke online. Nah jadi harus dua-duanya gitu. Itu juga melihat produk dia itu termasuk yang seperti apa. Jadi mampu membaca pasar. Nah itu penting ya. Nah yang pertama itu. Yang kedua adalah kita juga membaca pasar tidak hanya domestik tapi juga sekarang ini pasar ekspor itu juga mulai challenge tidak hanya pada negara maju karena negara maju kan udah masa aging nih. Sekarang demand-nya justru di negara-negara berkembang lain ya seperti Afrika. Nah itu saya lihat masih rendah sekali negara-negara di negara kita itu yang ekspor ke sana gitu. Jadi itu dari sisi demand yang berubah challenge-nya ya. Nah yang kedua memang masih ada tantangan ekonomi, satu dari sisi tadi nilai tukar, suku bunga mungkin turun tapi masih bertahap, belum akan turun. Berarti kalau pinjaman-pinjaman kan masih akan menjadi tantangan ya. Terus yang ketiga ya tantangannya masih tetap pada birokrasi karena apakah ini masih semakin baik atau tidak, berarti mereka harus pintar-pintar gitu. Nah itu yang sebenarnya juga menjadi catatan gitu. Kalau catatan yang akan Ibu sampaikan di Smart Business Outlook mungkin boleh di-spill sedikit Bu supaya jadi gambaran teman-teman. Nanti saya akan menyampaikan mengenai proyeksi itu sendiri ya. Jadi dari pertumbuhannya, lalu dari sisi nilai tukar kira-kira pada level berapa, inflasi. Lalu kemudian saya akan menyampaikan sektor apa sih yang masih peluang gitu, yang memberikan peluang karena kan orang akan pengen tahu ya peluang-peluangnya itu sektor mana sehingga mereka juga bisa menjadi bagian ekosistem daripada sektor-sektor yang akan masih memberikan challenge di tahun 2025. Jadi kalau kita tahu outlook-nya seperti apa, kayaknya kita bisa memanfaatkan krisis tadi menjadi peluang. Seperti itu ya. Itu namanya baru pengusaha. Itu dia, bekerja cerdik gitu ya Bu ya. So mungkin yang terakhir ya Bu ya, yang mungkin menjadi masukan ataupun saran untuk small listeners sebagai pengusaha ataupun pebisnis di akhir tahun yang mungkin tersisa sekitar 3 bulan lagi gitu ya. Apa yang harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan? Jadi sebenarnya dalam kondisi seperti ini, kalau kita melihat bahwa masih agak susah, itu harusnya efisiensi ya mesti dilakukan. Karena efisiensi itu bisa terjadi di mana aja, tidak hanya selalu materi, non materi juga gitu ya. Nah itu perlu. Kemudian yang kedua
harus ada inovasi-inovasi karena bisnis tuh tanpa inovasi biasanya dia akan akan tenggelam. Karena saya lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak punya bagian inovasi gitu. Jadi menurut saya organisasi harus dirubah, di mana harus ada inovator-inovator yang kerjaannya ya meneliti, ya melihat pasar gitu, sehingga produk baru itu akan terus. Kebanyakan di pengusaha kita ini saya lihat masih ya sejamannya dia masih laku ya dia itu aja gitu. Tapi begitu sunset dia akan kelabakan, akhirnya perusahaannya tutup gitu. Jadi inovasi menjadi penting gitu. Oke, itulah beberapa poin penting ya untuk pastinya menjadi perhatian Anda. Dan pastinya juga small listeners, untuk Anda juga yang mungkin ingin mendapatkan kelengkapan informasi tadi, kita juga tadi sudah spill ya Bu Afi ya, terkait dengan Smart Business Outlook 2025, karena tidak hanya Bu Afi aja, ada pendukungnya, dari sisi salesnya ada, dari sisi brandingnya ada, dan masih banyak lagi. Jadi silahkan Anda cari informasinya di Instagram @radio_smartfm959. Aku juga secara pribadi udah nggak sabar melihat Bu Afi untuk memaparkan materi. Tanggal 14 November. Yes, betul sekali. Kalau begitu Bu Afi, sampai ketemu tanggal 14 November. Terima kasih. Small listeners juga sampai ketemu di 14 November mendatang. Smart Business. Lead you better.